Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Good evening. May peace be upon you. Good tidings to us all. Greetings. PPD Board Chair, Madam Litwina Julu, Honorable yang saya hormati Duta Besar Board Chair of VPD, Madam Lindiwe Zulu, Board Member, Commission on Population and also partners in population and development, Dr. Juan Antonio, Honorable Dr. Juan Antonio, Director of National Officer, the Commission on Population Development, Republic of Philippines, Tunisia, the Director of the National Office of Family Planning and Population of the Republic of Tunisia, partners in Population and Development Executive Directors, UNFPA representatives, and also other partners in population and development, representatives from the line ministries, from universities, NGOs, and also the media, who I cannot name one by one. We give our thanks to God Almighty, for it is for His blessings today that we can convene in this virtual meeting to commemorate the International Women's Day in 2021. As part of the executive member of the Partners in Population Development, or PPD, PKKBN is honored to be the host in this international webinar with the objective to increase and to facilitate solidarity, international solidarity. Distinguished ladies and gentlemen, in this opportunity, I would like to reflect on all of our initiatives in achieving the ICPD action program and also the 2030 SDGs agenda. This reflection focuses on serta tujuan nomor 5, yaitu kesetaraan gender. Meskipun demikian, setiap tujuan saling terkait satu sama lain sesuai dengan konteksnya. Indonesia berkomitmen untuk memenuhi seluruh target yang telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2020, tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Indonesia diproyeksikan menjadi 9 negara yang merupakan bagian dari setengah populasi dunia di tahun 2050. Menekankan pada manajemen kependudukan sudah menjadi suatu kepastian dan keniscayaan, antara lain melalui akses universal kesehatan reproduksi. Hingga kini kami masih berjuang untuk mengurangi angka kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran, dan juga tentu angka kematian bayi, dan juga kebutuhan yang tidak terpenuhi atau unmet need menjadi target 7,4% di tahun 2024. Indonesia juga masih berjuang untuk menurunkan angka stunting yang sekarang ini masih di angka 27,7%, ditargetkan menjadi 14% di tahun 2024. Dalam Nairobi Summit, Indonesia berkomitmen mengakhiri 3 hal, yaitu kematian ibu yang bisa dicegah atau preventable maternal death, kemudian juga unmet need, dan juga kekerasan berbasis perempuan, serta praktek-praktek yang berbahaya lainnya. Indonesia dalam dokumen perencanaannya berkomitmen menurunkan unmet need terhadap keluarga berencana dari 10,60% di tahun 2017 menjadi 7,4% di tahun 2024. Kemudian juga menurunkan angka kematian ibu dari 305 per 100.000 di tahun 2015 menjadi 183 per 100.000 di tahun 2024. Dan juga menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan
usia 15 sampai 64 tahun di 12 bulan terakhir dari 9,40% di tahun 2016. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, peran perempuan yang sangat sentral tentu di Indonesia tergabung di dalam keluarga atau disalurkan melalui keluarga. Oleh karena itu BKKBN mempunyai visi membangun keluarga yang berkualitas. Perempuan di Indonesia mempunyai peran yang sangat sentral. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran-peran penentu, pengambil kebijakan, pelaku di keluarga adalah perempuan. BKKBN di awal pandemi sudah melakukan survei terhadap 20.000 keluarga, menunjukkan bahwa dominasi peran perempuan sangat menonjol dibandingkan peran laki-laki di dalam keluarga dalam pengambilan keputusan di saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perempuan memang betul-betul menjadi peran sentral melalui keluarga dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, dalam rangka menurunkan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, juga di dalam rangka menurunkan unmet need, juga dalam rangka menurunkan angka kematian bayi, dan juga dalam rangka menurunkan angka stunting di Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa peningkatan kesadaran atas peran sentral perempuan dan juga anak perempuan, mobilisasi sumber daya, serta berbagai aktivitas memerangi bias dan diskriminasi gender tentu dapat mempercepat akses dan peningkatan kualitas pelayanan yang dibutuhkan dan akan menentukan keberhasilan di dalam penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kekerasan terhadap perempuan, dan unmet need, dan juga menentukan penurunan angka stunting. Tentu dibarengi dengan pertumbuhan populasi yang terkontrol, kemudian juga kesetaraan perempuan dan anak perempuan yang dapat menciptakan infrastruktur yang tangguh dan dalam hal membangun kesehatan dan juga ekonomi jangka panjang. Yang terakhir, saya yakin dan percaya bahwa seluruh negara saat ini sedang berjuang mengatasi dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, bukti dan penelitian terbaru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang krisis di negara-negara berkembang dan respon kebijakan yang tepat. Berdasarkan rencana aksi dari Buenos Aires untuk promosi dan implementasi kerjasama teknis antara negara berkembang, Indonesia secara konsisten berkontribusi pada kerjasama selatan-selatan dan juga triangular South-South Cooperation. Dengan semangat kerjasama selatan-selatan, maka webinar internasional ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi di antara negara berkembang dan juga kesadaran atas permasalahan umum serta peluang kolaborasi yang lebih luas. Semoga dengan webinar ini memberikan manfaat yang besar secara internasional dan terkhusus kepada Indonesia, memberikan dorongan yang kuat dan positif di dalam mencapai target 3 zeros, yaitu untuk mencapai penurunan kematian ibu yang bisa dicegah, kemudian kekerasan pada perempuan, dan juga tentu untuk menurunkan unmet need. Terima kasih dan sukses untuk semuanya. Salam hormat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.